بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad yang terakhir di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita sudah memasuki malam ke-27 ya, di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis guna sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis dari junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari
penghulu, pemimpin para rasul, Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang Fadhail al-amal, Kitabul Fadhail, kitab tentang keutamaan amal-amal soleh. Dan dalam beberapa pertemuan kita membahas tentang keutamaan qiyam al-lail. Dan masih cukup banyak ya hadis-hadis tentang ini ya. Ya mungkin masih membutuhkan 2 atau 3 pertemuan. Dan malam hari ini insyaallah kita berusaha membahas beberapa hadis yang terkait dengan masalah keutamaan qiyam al-lail. Dan sebagaimana yang kita katakan, banyaknya hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang masalah ini menunjukkan bahwa ini memang masalah yang sangat penting. Karena begitu banyak riwayat-riwayat yang diceritakan, yang dinukilkan oleh para sahabat tentang qiyam al-lailnya Nabi kita SAW, sebagaimana begitu banyak nasihat-nasihat, anjuran, wejangan dari Nabi kita SAW terkait dengan solat malam ini. Pada pertemuan kita yang paling terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-1169. Gitu ya, betul? Ya, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Malam insyaallah beberapa hadis-hadis yang setelahnya juga. Kita mulai dengan hadis yang ke-1170. Wa an Anasin radhiyallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru minasyahri, beliau berbuka dari 1 bulan, artinya tidak berpuasa, hatta nadhunna an la yasuma minhu, sampai kami menduga mungkin bulan ini memang beliau tidak berpuasa. Wa yasum, dan ternyata beliau berpuasa, hatta nadhunna an la yuftira minhu syai'a, sampai-sampai kami menduga mungkin bulan ini beliau akan puasa penuh dan tidak akan berbuka. Wa kana, dan adalah beliau wa kana la nasha. Gimana lafadznya situ? Wa kana la tasha. Ya, wa kana la tasha antarahu minal lail musallian, dan adalah jika engkau mau melihat beliau solat di malam hari, illa ra'aitahu, kamu akan bisa melihatnya. Wala naiman illa ra'aitahu, dan jika kamu mau melihat juga beliau tidur, kamu akan menyaksikannya. Rawahu al-Bukhari, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadis ini jamaah sekalian, satu manhaj yang penting difahami terkait dengan 2 ibadah yang sangat mulia yang pernah kita katakan merupakan ciri orang-orang soleh terdahulu, yaitu solat di malam hari dan puasa di siang hari. Tentu saja yang kita maksudkan adalah puasa sunnah dan solat malam, solat sunnah, solat lail. Karena jika yang dimaksudkan adalah puasa wajib atau solat yang wajib, maka itu secara merata ada pada kaum muslimin. Yang menjadi kadang pembeda ciri kesolehan
mereka itu adalah dalam soal solat sunnah mereka dan puasa sunnah mereka. Di sini ada manhaj yang sangat baik yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi kita SAW dan diceritakan oleh salah seorang sahabat beliau yang paling dekat dengan beliau, salah seorang pelayan beliau, sekretaris pribadi beliau, seorang pemuda cerdas di masanya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW itu beliau dalam satu bulan, kadang beliau tidak berpuasa sampai kami menyangka beliau tidak berpuasa sama sekali di bulan tersebut. Dan sebaliknya, kadang beliau berpuasa sampai kami menduga bahwa beliau di bulan itu tidak ada buka puasanya atau tidak ada hari yang dilewati tanpa puasa sunnah. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW menggabungkan antara puasa dan iftar. Kadang beliau berpuasa dan kadang beliau tidak berpuasa. Sekaligus menunjukkan bahwa bukan manhaj beliau, bukan contoh yang beliau ajarkan berpuasa terus-menerus atau yang dikenal dengan qiyam ad-dahr, puasa sepanjang masa. Nabi kita SAW sangat memotivasi orang untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah, tapi beliau juga mencontohkan bahwa bukan merupakan petunjuk beliau yang paling ideal ketika ada seorang yang terus-menerus berpuasa. Oleh karena itu, kalau ada kecenderungan dari sebagian sahabat semangat untuk berpuasa terus-menerus, maka diarahkan untuk puasa yang paling afdal yang dinamakan dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan ini yang dikatakan puasa yang paling afdal dan tidak ada yang lebih afdal lagi dari itu. Dan ini pun tidak dilakukan oleh Nabi kita SAW. Dan ini tentu saja banyak hikmahnya. Di antaranya untuk tidak memberatkan bagi umat ya untuk melakukan itu. Karena seandainya beliau anjurkan dan kabarkan kepada kita bahwa puasa Daud adalah puasa yang paling afdal, dan ternyata beliau juga mencontohkannya, maka puasa Daud itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, hukumnya jadi sunnah muakkadah yang sangat-sangat ditekankan, hampir-hampir wajib. Dan ini tentu saja berat ya bagi umat. Maka beliau menganjurkan, dan ini anjuran beliau kalau kita baca ini kepada sahabat yang memang sulit lagi untuk ditahan-tahan semangat puasanya, ya, seperti yang terjadi pada siapa? Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ya. Adapun umumnya yang lain, maka beliau nasihatkan untuk puasa Senin Kamis umpamanya, atau puasa 3 hari dalam sebulan. Walaupun Nabi kita SAW, ya, dari hadis ini kita fahami bahwa beliau itu puasa Senin Kamis dan puasa juga 3 hari dalam sebulan, dan kadang juga beliau berpuasa lebih dari itu. Ya, jadi puasa beliau kadang lebih dari itu. Adapun puasa-puasa yang lain maka ini tidak menentu. Ya, ini tidak menentu. Jadi selain puasa-puasa yang memang sudah menjadi rutinitas beliau, puasa Senin Kamis umpamanya, dan juga puasa 3 hari dalam sebulan yang beliau anjurkan, maka yang lainnya sifatnya kondisional. Dalam artian kadang beliau berpuasa sampai-sampai sahabat bilang mungkin tidak ada bukanya. Ternyata buka juga, ya. Ada hari-hari yang beliau lewati tidak berpuasa, dan sebaliknya demikian. Kemudian juga terkait dengan masalah salat malam. Ya. Beliau dalam salat malam juga manhajnya adalah manhaj yang pertengahan. Sehingga beliau pernah menegur seorang wanita yang berlebihan sampai-sampai memasang tali di masjid. Ketika dia tanya kenapa, dia sebutkan bahwasanya kalau dia sudah ngantuk, dia pasang tali itu lagi supaya dia terjaga dan tidak tidur lagi. Ya. Dan sebagaimana juga ketika beliau didatangi oleh 3 sahabat yang begitu semangat beribadah, tapi dengan beberapa perbedaannya. Satunya semangat sekali sholat lailnya, tidak mau tidur. Satunya semangat sekali puasa sunnahnya.
dan tidak mau berbuka, dan satunya semangat beribadah secara umum sehingga tidak mau nikah. Ya, lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliaulah atqahum wa akhsyahum lillah. Beliaulah orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah, tapi semua kebaikan itu beliau lakukan. Beliau salat, tapi beliau juga ada tidurnya di malam hari. Beliau rajin juga puasa, tapi ada juga hari-hari yang beliau lewati tanpa berpuasa. Dan beliau juga menikahi wanita-wanita, dan siapa yang tidak suka model ibadah dan cara berislam yang seperti itu, maka tidak termasuk golongan yang sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kecenderungan ibadah yang kadang kelihatannya begitu mengagumkan pada sebagian orang, namun ternyata dia tidak secara persis cocok dengan sunnah Nabi kita, ya mungkin agak berlebihan kelihatannya, maka ini dikatakan semangatnya ya kita apresiasi. Dan ada saja orang yang seperti itu, tapi seafdal-afdal contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kadang ketika kita mau melampaui hadyu beliau, petunjuk beliau, maka ada sisi-sisi yang kita akan abaikan. Ada yang hak-hak yang kita akan tinggalkan. Ya, sebagaimana ketika kita mau ibadat terus malam hari, maka mungkin hak istri kita abaikan. Ya, mau puasa terus, ya mungkin juga ada kerja-kerja yang membutuhkan fisik kita tidak mampu kerjakan. Ya, sehingga ada kekurangan di situ. Sebagaimana juga mungkin hak-hak keluarga kita kadang kita abaikan. Adapun ketika kita mengikuti contoh beliau, maka kita bisa memadukan seluruh kepentingan yang ada, dan tentu saja tetap kita menjadi orang yang terbaik, yang lebih dekat kepada Allah sesuai dengan contoh sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja ya, termasuk yang tidak cocok sesuai sunnah ketika kita memang hari-hari kita tidak pernah kita merasakan ibadah-ibadah sunnah seperti ini. Ya, puasa-puasa sunnah kita tidak kenal, tidak pernah kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita. Sebagaimana juga sholat-sholat sunnah, ya apatah lagi sholat lail, ya kita tidak biasakan. Ya, tidak ada sama sekali sholat lail kita, bahkan yang paling minim saja sholat witir pun kita bermalas-malasan. Ya, ini tidak tepat ya ketika kadang seseorang yang mengatakan antum itu terlalu berlebihan. Ya, Rasulullah itu ada juga tidurnya, tapi juga Rasulullah ada juga sholatnya. Ya, jangan berdalilkan beliau ada juga tidurnya, tapi kita tidak ada sholat kita, yang ada tidur kita terus. Ya, jadi dipadukan antara semuanya. Ya, dan ini dilakukan oleh Nabi kita SAW dengan cara yang terbaik. Adapun waktu yang diperkecualikan yang kita maksudkan adalah seperti pada saat 10 malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir inilah ada pengecualian, di mana sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa pada saat 10 malam terakhir ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, dan diartikan di situ artinya beliau tidak tidur lagi sama sekali. Itu waktu pengecualian. Ya, adapun hari-hari yang lain beliau menggabungkan antara tidur dan salat. Ada waktu beliau salat dan ada waktu juga untuk beliau tidur. Itu beberapa kesimpulan penting terkait dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Adapun hadis berikutnya, hadis datang dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang ke-1171, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rakaat, adalah beliau salat itu 11 rakaat. Ta'ni fil lail, yaitu di malam hari. Ya, ta'ni fil lail artinya yang dimaksudkan oleh Aisyah adalah di malam hari. Yasjudus sajdah min dalika qadra ma yakrau ahadukum khamsina ayah. Yasjudus sajdah, satu kali sujudnya beliau. Nah, ini satu kali sujudnya beliau. Qadra, sekadar,
ma yakrau ahadukum khamsina ayah, sekadar bacaan salah seorang di antara kalian 50 ayat. Qabla an yarfa'a ra'sahu, sebelum beliau angkat kepalanya. Wa yarka'u raka'ataini qabla salatil fajri, dan beliau juga melakukan solat 2 rakaat sebelum solat subuh. Thumma yattaji'u, kemudian beliau berbaring ala syikhil aiman, di bagian kanan beliau, hatta ya'tiyahul munadi, sampai datangnya muadzin lis-shalah, yang menyampaikan bahwa solat sudah akan ditegakkan. Rawahul Bukhari, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ada beberapa kesimpulan dan faedah penting terkait dengan riwayat Aisyah radhiyallahu anha ini, ya. Dan ini juga seperti yang sering kita katakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha yang paling banyak meriwayatkan tentang solat malamnya Nabi SAW, karena beliaulah istri Nabi yang paling banyak membersamai beliau. Jatah malam Nabi kita SAW itu terbanyak ada pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hal yang lain karena beliau adalah seorang wanita yang memang alimah, ya, seorang wanita yang merupakan ulama di kalangan wanita. Dan ada saja wanita-wanita atau istri Nabi SAW yang juga mungkin mengalami dan melihat beberapa sunnah-sunnah dari Nabi SAW, tapi tidak sebagaimana Aisyah dalam periwayatan hadis. Di sini beliau mengatakan adalah Nabi SAW solat malamnya itu 11 rakaat. Dan nanti hadis setelah ini juga lebih menegaskan lagi, ya, bahwa itu di sepanjang tahun, ya, di sepanjang tahun solat Nabi kita SAW solat malamnya 11 rakaat. Yang kita maksudkan sepanjang tahun adalah bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Ya, jadi beliau konsisten dengan jumlah rakaat yang beliau lakukan, yaitu 11 rakaat. Dan ini sudah pernah kita jelaskan, ya, bahwa ini adalah yang dipilih oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memang seorang yang kalau mengerjakan sesuatu, beliau mengerjakannya secara mudawamah, ya, secara rutin, kontinu. Karena itu ketika beliau sudah sholat 11 rakaat, maka itulah yang selalu beliau lakukan. Walaupun dalam kenyataannya, kalau kita baca riwayat-riwayat yang ada, kadang ada saja disebutkan 13 rakaat, ya, atau mungkin kadang kurang. Namun inilah yang paling umum, paling banyak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak menunjukkan bahwa dialah batasan yang tidak boleh dilampaui. Dalam artian, berarti orang yang melaksanakan sholat lail lebih dari 11 telah melakukan bid'ah yang mungkarah. Nah, ini tidak ada ulama kita yang mengatakan seperti itu. Ya, tidak ada ulama kita yang mengatakan seperti itu, dan mereka tidak memahami hadis ini sebagai batasan untuk sholat lail ataupun sholat tarawih. Ya, kecuali mungkin ya dari kalangan mutaakhirin seperti Imam Sun'ani rahimallahu ta'ala dalam Subulus Salam beliau, lalu diikuti juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah yang mempersoalkannya dan melemahkan semua riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW dan juga Umar bin Khattab melaksanakan sholat lail 20 rakaat, ya. Tapi bagi ulama kita, ya, yang lainnya, bahwa terlepas dari riwayat-riwayat tentang sholat 20 rakaat itu, ya, karena sebagian juga menganggap dengan banyaknya riwayat itu maka bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Terlepas ya perbedaan pendapat tentang sahih tidaknya riwayat-riwayat yang menyebutkan 20 rakaat, bagi kita hadis-hadis yang umum yang pernah kita baca, sholatul laili masna masna, ya, sholat lail itu 2 rakaat, silakan terus tambah 2 rakaat sebatas kemampuan kita, nanti baru di stop
ya, nanti baru harus berhenti ketika sudah mau waktu subuh masuk, maka kita segera melaksanakan sholat witir. Ya, jadi boleh jadi seorang melaksanakan lebih ya dari hal itu. Makanya apa yang diriwayatkan dari anak Imam Ahmad Soleh ketika beliau mengatakan bapak beliau sholat 300 rakaat dalam satu malamnya, ini tidak dikatakan sebagai sesuatu yang bid'ah, ya, tapi ini yang beliau lakukan, ya, yang beliau lakukan yang mungkin mudah bagi beliau, ya, mudah bagi beliau. Walaupun sebagian juga mempersoalkan riwayat tersebut karena 300 rakaat rasanya gimana ya, 300 rakaat dalam satu malam, ya, bagaimana cara pengaturannya, ya. Ala kulli hal, ulama kita sepakat, ya, ulama-ulama mazhab yang kita maksudkan tentang jumlah rakaat salat lail termasuk dalam salat tarawih itu tidak berbatas, ya. Makanya khilaf mereka hanyalah apa yang paling afdal, dan perbedaan mereka yang paling afdal apakah 20 rakaat ataukah 40 rakaat atau 36 rakaat, ya, bahkan sampai kalau dari mazhab fuqaha ya sampai tidak menyebutkan 11 rakaat umpamanya, ya. Tapi ya ulama-ulama yang lainnya dari kalangan mazhab ahli hadis dan dhahiriyah banyak menyebutkan selama bisa dipadukan antara jumlah rakaat yang 11 dan juga tetap menjaga sunnah-sunnah, maka itu yang afdal insyaallah. Ya, yang kita mau katakan di sini pembatasan apalagi melarang melewati ini yang tidak dikenal kecuali beberapa ulama-ulama saja, ya, yang mungkin tidak terlalu diperhitungkan dengan mukhalafahnya dengan begitu banyak ulama, ya. Dengan semua penghormatan kita kepada apa yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga sebelumnya Imam Sun'ani, dan mungkin kalau mau dilihat dari kalangan mutaqaddimin yang paling pertama yang membahas atau mempersoalkan riwayat itu adalah Ibnul Arabi Al-Maliki, ya, dalam Aridatul Ahwazi syarah Sunan At-Tirmidzi, ya. Jadi mungkin bisa dihitung 3 ulama ini saja wallahu alam yang mempersoalkan masalah jumlah rakaat. Adapun yang lainnya tidak mempersoalkan sebatas kemampuan kita. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 11 rakaat. Artinya kalau ada yang mau melakukan seperti ini tentu saja, ya, dia sesuatu yang baik, ya. Maka tidak juga, ya, ketika ada sebagian mengatakan ini tidak sunnah. Yang sunnah adalah 20 rakaat karena itulah yang dianggap oleh fuqaha, ya. Padahal jelas-jelas Nabi kita melakukan 11 rakaat. Kemudian hal yang merupakan faedah tambahan di sini adalah, ya, dan nanti akan ada juga hadis-hadis yang lain, yaitu bagaimana solat beliau di malam hari. Sujud beliau, nah di sini gambaran sujud beliau menurut Aisyah radhiyallahu anha seperti seseorang baca 50 ayat. 50 ayat. Berapa menit itu 50 ayat? Seperti dengan hadis Zaid bin Thabit, ya, ketika memperkirakan antara sahur dengan iqamah salat 50 ayat. Kata ulama kita yang dimaksudkan 50 ayat ini ayat yang tidak terlalu pendek dan tidak juga terlalu panjang. Ya, kalau seperti ayat-ayat dari As-Sabti wal, ya, itu panjang sekali, ya. Jadi ayat-ayat pertengahan, ya. Berapa menit kira-kira? Ya. Berapa? 12 menit. Masya Allah, 12 menit, ya. Ya, belasan lah, 10-20 menit, ya. Menggabungkan dua pendapatnya ikhwah. Nah, itu satu sujud, ya, satu sujud. Jadi satu sujud itu, ya, satu sujud. Kalau sholat kita 8 rakaat, ya, berarti berapa kali sujud? Ya, 16, ya, 16 sujud per 20 menit, ya, 120 menit untuk sujud saja, 2 jam, ya, 2 jam. Bagaimana dengan rukuknya? Bagaimana dengan bacaan berdirinya, ya? Sunnah beliau itu
ketika beliau membaca panjang, maka kadar rukuk beliau mirip-mirip hampir sama dengan kadar panjangnya qiyam beliau. Dan kadar sujud beliau juga hampir-hampir sama dengan kadar bacaan beliau di saat berdiri. Gitu. Dan ini juga penting ya, karena kadang-kadang ada bacaan terlalu panjang, ya bukan terlalu panjang, tapi panjang, ya seperti kalau kita sholat gerhana umpamanya, ya atau pada saat tarawih, tapi pada waktu ruku dan sujud terlalu cepat, ya. Padahal mungkin di situ juga kesempatan bagi kita untuk mengalihkan pergerakan, ya. Jadi yang tadi panjang berdiri, maka ruku juga jangan pendek sekali, ya. Apatah lagi waktu sujud. Ya, sujud itu termasuk waktu yang fa'aksiru fihi doa. Ya, memang kita disuruh panjang-panjang di sana karena disitulah kesempatan kita untuk berdoa. Ya. Jadi bukan formalitas ya. Kadang terasa ya, mudah-mudahan tidak. Ya, tapi kadang kelihatannya sebagian menyangka ketika dia sholat satu juz ya, satu malam umpamanya, seakan-akan dia memang mesti store hafalannya di situ, satu juz satu malam, sehingga kalau sujudnya tidak dimanfaatkan ya untuk untuk berdoa. Dan seakan-akan tinggal orang nanti ya nikmati lagi bacaan tersebut. Ya, kita memang harus menikmati bacaan-bacaan di malam-malam Ramadan itu ya. Bacaan-bacaan yang indah dari para imam kita, tapi kita juga ingin memanfaatkan kesempatan di malam-malam yang mulia itu, dan termasuk di malam-malam sedang Ramadan, waktu-waktu yang paling afdal untuk banyak mengutarakan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sujud-sujud kita. Ya, karena itu ini sunnah beliau. Ya. Apakah ini sesuatu yang paling afdal? Ya, ini yang beliau contohkan. Ya, tentu saja bukan adalah ini sudah pernah kita bahas juga, yaitu beliau melaksanakan kadang berbaring, ya, di sebelah kanan beliau, ya, itu sebelum melaksanakan sholat subuh, ya, sebelum melaksanakan sholat subuh. Artinya sudah selesai sholat sunat fajar, lalu sebelum qamat beliau istirahat dulu. Ya. Dan ini sudah kita katakan bahwasanya ini sunnah, cuma ini memungkinkan dilakukan ketika kita di rumah, ya, ketika kita di rumah. Karena tidak ada juga hadis-hadis yang sahih. Memang hadisnya, ada memang hadisnya. Tapi kalau kita lihat ini dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan beliau di kamarnya Aisyah, ya, atau di kamar istri yang lain, dan nanti setelah itu datang Bilal menyampaikan sudah mau qamat gimana, ya. Adapun kalau kita di masjid, ya, kelihatannya tidak dipraktekkan, ya, tidak dipraktekkan. Dan mungkin orang bilang apa-apa nih ya, ya pulang di rumah saja tidur, ya. Jadi itu tidak disunahkan, wallahu taala alam. Tapi apa sebenarnya tujuannya ini? Kata ulama kita, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melewati malamnya dengan sholat yang panjang, butuh kadang waktu untuk istirahat, ya, untuk mengembalikan kekuatannya lagi karena mau melaksanakan sholat subuh. Dan inilah intinya sebenarnya, sholat subuh dia lebih afdal tentu saja daripada sholat lail. Jangan sampai kita begitu kuat di sholat lailnya, sampai pada sholat subuh ini sudah puncak ngantuk kita, ya. Jadi sudah puncak ngantuknya di sholat subuh, sehingga ini tidak disunahkan, ya, tidak dibolehkan. Bahkan ketika ada orang yang sholat lailnya begitu baik, lalu sholat subuhnya dia tidak lagi bisa khusyuk, ya, tidak lagi bisa khusyuk. Apatah lagi ketika dia sampai ketinggalan sholat subuh disebabkan karena sholat lailnya. Ya, ini tentu saja hal yang tidak dianjurkan. Makanya di sini juga dikatakan bagi mereka yang memilih sunnah ini berbaring sejenak. Ini berbaring sejenak, ya, sebelum qamat. Hati-hati ketiduran, ya, hati-hati ketiduran. Apalagi kalau di rumah, ya, hati-hati ketiduran karena jangan sampai luput bagi kita sholat berjamaah. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, kita mau selesaikan ini beberapa hadis, ya, karena nanti ada hadis khusus tentang panjang-panjang bacaan Rasulullah, ya. Nanti ada hadis Hudzaifah, hadis Abdullah bin Mas'ud. Kita mau selesaikan dulu hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah ini. Hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi." Tidaklah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam menambah di bulan suci Ramadan dan tidak pula di luar bulan suci Ramadan. Ala ihda asyrata rakaah, melebihi 11 rakaat. Ya, kami terangkan saja langsung ya karena waktu. Ya, ini yang kita sebutkan tadi bahwa manhaj beliau tetap dalam jumlah rakaat. Tapi ini tidak difahami sebagai satu keharusan oleh para sahabat ya. Dan juga oleh para ulama kita sehingga mereka tidak mengharuskan dan tidak mengharuskan melakukan seperti ini dan tidak menyalahkan orang yang mungkin lebih ya daripada 11 rakaat. Sebagaimana mereka sepakat bahwa jika kurang dari 11 rakaat itu juga boleh ya. Jadi 11 rakaat ini yang dicontohkan oleh Nabi. Maka kalau kita mengharuskan berarti kita juga harus mengharuskan dia persis 11, tidak lebih dan tidak juga kurang. Ya, tapi ini tidak ada ulama kita yang menyebutkan seperti itu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha merinci. Yusolli arba'an, bagaimana salat yang 11 rakaat beliau itu. Yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat, jangan tanya tentang baiknya dan panjangnya salat beliau. Tsumma yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian beliau salat 4 rakaat lagi, jangan tanya bagaimana panjangnya dan bagaimana baiknya bacaan beliau. Khusus sekalian, adapun perkataan bahwa beliau melaksanakan salat 11 rakaat, inilah yang menjadi kebiasaan beliau. Adapun rinciannya bahwa beliau itu melaksanakan 4 rakaat lalu 4 rakaat. Apakah yang dimaksudkan 4 rakaat? Artinya 4 rakaat sekaligus tanpa ada salam. Ya. Ini dipahami oleh sebagian ulama kita. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah 2 tambah 2. Artinya diselingi dengan salam sebagaimana hadis Abdullah bin Umar yang kita bahas sebelumnya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, masna. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau begitu kenapa mesti dikatakan 4 rakaat? Maka dikatakan bahwa yang dimaksudkan 4 rakaat adalah 2, lalu lanjut lagi 2, lalu 4 itu istirahat yang cukup panjang sebelum melanjutkan lagi. Ya. Bahkan dalam beberapa buku-buku para ulama kita disebutkan bahwa 4 rakaat ini mungkin diselingi dengan istirahat yang kadang mungkin ada yang mau kalau baring mau tidur ya. Sudah itu lagi lanjut lagi. Ya, kalau di zaman-zaman dahulu juga kadang antara sela-sela waktu ini ya, kalau apalagi di bulan Ramadan mereka tawaf ya atau melakukan hal yang lainnya. Adapun yang mengatakan 4 rakaat ini memang langsung 4 rakaat dengan 1 salam ya, sebagaimana pendapat Abu Hanifah yang berbeda dengan jumhur ulama, maka tidak mengapa, tapi kita katakan ini adalah sesuatu yang kadang dilakukan. Seandainya kita mengatakan sebagaimana pendapat Abu Hanifah, ya berbeda dengan pendapat jumhur. Bahkan kalau pendapat Imam Ahmad, ya jumhur yang kita maksudkan Imam Malik, ya dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahkan murid-murid dari Imam Abu Hanifah pun, ya Abu Yusuf, ya dan Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaibani, ya itu Muhammad Hasan Asy-Syaibani itu memandang berbeda dengan apa yang dipilih oleh gurunya ya. Ala kulli hal, bahwa seandainya pun dikatakan 4 rakaat ini boleh, maka ini adalah sesuatu yang kadang beliau lakukan, Adapun yang kebanyakan beliau lakukan adalah 2 rakaat, 2 rakaat, ya 2 rakaat, 2 rakaat. Dan kalau mazhab Imam Ahmad itu sampai menganggap batal ya kalau langsung 4 dan harus mengulangi. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad rahimallahu taala. Di sini ya
Aisyah mengatakan, jangan tanya dengan panjangnya bacaannya dan indahnya dan baiknya solatnya. Artinya dikerjakan secara tumak nina. Ini yang kadang dikatakan oleh ulama kita, ya, kenapa ya seperti di Haramain ya dan beberapa tempat melaksanakan solat itu dengan memperbanyak rakaat dan lebih banyak rakaatnya ya. Kenapa memperbanyak rakaat dan tidak dengan jumlah 11 rakaat? Mereka mengatakan karena Aisyah radhiyallahu anha ketika menyebutkan ini, beliau tidak menyebutkan jumlah rakaat saja, tapi juga beliau menyebutkan tentang panjangnya bacaannya dan baiknya bacaannya. Artinya kalau mau mengikut sunnah yang lebih sempurna dalam solat tarawih dan solat lail itu bukan sekedar jumlah rakaat saja, tapi juga dengan panjangnya. Makanya mereka katakan kalau 11 rakaat saja dikerjakan dengan alasan ikut sunnah Nabi 11 rakaat, tapi panjangnya tidak sama dengan beliau, sehingga mungkin 11 rakaat itu bisa selesai 20 menit ya. Apalagi kalau cuma 1 rakaat 1 ayat ya. Ini tidak terlalu sunnah ya. Maka mereka bilang lebih afdol kalau diperbanyak rakaatnya ya. Jadi kan kenapa seperti di Haramain umpamanya ya. Targetnya 1 malam 1 juz. Kalau 1 malam 1 juz ini berat bagi sebagian orang. Kalau 11 rakaat saja panjang berdirinya. Maka lebih ringan kalau banyak istirahatnya, sehingga 1 malam 1 juz itu dibagi-bagi ya. Apalagi di masa-masa corona lebih dikurangi lagi ya. Bahkan nanti dibagi-bagi di surat tengah malamnya juga. Sehingga ini diantara solusinya ya, diantara solusinya karena mau targetnya panjang juga 1 juz, tapi kalau 11 rakaat saja sulit ya. Maka kita ya tanda kutip siasati ya, kita siasati sehingga 1 juz 1 malam juga, tapi diperpanjang rakaatnya. Lalu kalau ada yang mengatakan kalau begitu kenapa di wihdah 11 rakaat 1 juz ya, dan di istibah 11 rakaat 1 juz. Ini kita mau mengamalkan ini 11 rakaat dan panjang juga ya, karena kita alhamdulillah merasa aman bisa 11 rakaat dan bisa juga panjang. Karena Masya Allah ya, semua siap panjang-panjang ya, anak-anak mudanya, orang-orang tuanya dan anak-anak kecilnya juga ya, siap 11 rakaat dan panjang bacaannya 1 juz ya. Maka ya ikhlaskan niat ya, bahwasanya apa yang kita lakukan ini insyaallah sesuai dengan la tasal an husnihinna wa tulihinna, dan juga tepat sesuai dengan jumlah rakaatnya ya. Wallahu taala alam. Tentang permasalahan tentang permasalahan witir yang disebutkan di sini, tsumma yusolli salasa, witirnya 3 rakaat. Ini bisa 3 rakaat langsung, atau seperti yang kita sebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, 2 tambah 1 juga ya. Ini 2 kemungkinan bisa insyaallah, dan seperti yang kita sudah nukil, Imam Tirmidzi mengatakan, kebanyakan ulama kita mengatakan 2 dan tambah 1 ya. Faqultu ya Rasulullah, Aisyah bertanya, atanamu qabla an tutir ya Rasulullah, apakah kamu tidur sebelum kamu witir ya, karena beliau sempat istirahat ya sebelum melaksanakan witir. Beliau mengatakan, ya Aisyah, inna aini tanamani wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, mataku kelihatannya tidur tapi hatiku tidak tidur ya. Artinya beliau tidak tidur ya. Artinya tidak dikhawatirkan batal wuduknya ya. Beliau selesai sholat dan kelihatannya istirahat dulu sebelum mengakhiri dengan sholat witir ya. Jadi sempat ada kekhawatiran Aisyah radhiyallahu anha, lalu dikatakan bahwa hati beliau tidak tidur walaupun kelihatan mata beliau tertidur. Bahkan kadang terdengar suara dengkuran beliau, tapi tidak membatalkan wudhu beliau, karena beliau tetap terjaga. Dan ini kata ulama kita, min khasaisin Nabi SAW, di antara kekhususan
Nabi SAW dan para nabi-nabi yang lain. Jadi bukan sunnah ya, bukan sunnah dalam artian jangan antum mengatakan tanamu ainaya wa la yanamu qalbi ya. Mata saya kelihatan, antum lihat mata saya tidur tapi hati saya Masya Allah ya tetap terjaga. Enggak, itu khusus ya untuk para nabi-nabi dan tidak berlaku untuk kita. Ya sekira ini dulu ya. Ada hadis terakhir saja tapi biarlah kita gabungkan saja dengan hadis berikutnya nanti. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.